Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai nak, tetap semangat? Oke, tadi pagi kalian sudah membaca Iqra, kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran TIK. Oke, untuk kali ini kita akan masuk pembelajaran berikutnya ya nak, yaitu pembelajaran tematik. Oke, untuk kali ini pembelajaran tematik akan memasuki buku baru, yaitu buku 1F atau tema 6. Tentang apa? Tentang lingkungan yang bersih, sehat dan asri. Subtema 1 tentang lingkungan rumahku. Oh ya nak, untuk buku Bupena kita masih menggunakan buku Bupena 1C ya nak ya. Jika kita berbicara tentang rumah itu apa nak? Betul, rumah adalah tempat tinggal kita bersama keluarga. Rumah yang kita tinggali akan terasa nyaman bila rumah itu bersih, asri, dan udara di sekitarnya segar. Sedangkan rumah yang tidak nyaman biasanya di situ banyak sampah berserakan, nah, ya. Kemudian kotor juga. Nah, untuk itu kita bersama keluarga seharusnya agar bisa menjaga agar rumah tetap bersih dan asri, kita harus menjaga kebersihan rumah kita. Nah, di pertemuan kali ini Bu Eva akan membahas tematik muatan bahasa Indonesia. Apa yang akan kita bahas di tematik muatan bahasa Indonesia kali ini? Yang akan kita bahas di muatan tematik bahasa Indonesia kali ini adalah tentang ungkapan petunjuk. Nah, sekarang apa hubungannya ya tentang lingkungan rumahku dengan ungkapan petunjuk ini? Saat kalian akan berusaha untuk membantu pekerjaan di rumah, tentunya kalian perlu petunjuk ya nak ya. Karena biasanya yang sudah mahir dan sudah bisa melakukan pekerjaan di rumah adalah orang dewasa, baik ayah ataupun ibu. Maka perlu petunjuk bagaimana cara mengerjakannya. Nah, untuk itu di sini kita akan pelajari tentang ungkapan petunjuk. Ungkapan petunjuk digunakan untuk memberitahu cara melakukan sesuatu. Nah, sekarang kita akan cari tahu apa sih ciri-ciri dari ungkapan petunjuk ini. Yang pertama, disusun secara urut. Yang kedua, menggunakan kalimat perintah halus. Kata yang digunakan dalam kalimat perintah biasanya diakhiri dengan imbuhan kan atau lah. Nah, Bu Eva beri contoh ya. Misalnya, bersihkanlah, cucilah, gunakan. Apalagi? Basahilah dan banyak lagi, ya nak ya. Dan yang ketiga adalah gunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Bu Eva akan coba buat satu contoh ya nak ya. Contoh ungkapan petunjuk. Petunjuk cara membersihkan meja. Nih, kita harus urutkan dari pertama ya nak ya. Pertama, angkatlah semua benda yang ada di atas meja. Kemudian yang kedua, ambillah lap basah. Kemudian laplah semua bagian meja. Dan yang terakhir, yang ketiga, simpan kembali benda-benda yang ada di atas meja. Seperti itu kira-kira nak, contoh ungkapan petunjuk. Ada juga petunjuk singkat nak, misalnya bagaimana cara membersihkan debu. Caranya dengan apa? Gunakan kemoceng atau lap kain. Nah, itu ungkapan singkatnya ya nak ya. Ungkapan petunjuk biasanya akan lebih jelas bila disertai dengan gambar. Jadi ada beberapa gambar nih nak. Nanti gambar itu sudah ada teksnya yang kita
akan urutkan ya, sesuai dengan urutan bagaimana cara mengerjakannya. Oke, selain itu di subtema ini juga akan dibahas bagaimana kalian bisa mengurutkan kata acak menjadi sebuah kalimat yang menunjukkan itu kalimat petunjuk atau ungkapan petunjuk ya Nak ya. Nah, selain itu di sini pun akan dibahas tentang bagaimana kita menanggapi ketika kita atau orang tua kita sudah menjelaskan bagaimana cara melakukan suatu kegiatan ya, misalnya cara mengelap kaca atau cara menyapu. Nah, setelah selesai dijelaskan, tanggapan kita itu seperti apa ya? Biasanya nih ungkapannya bisa dengan ucapan terima kasih ya, dan lain sebagainya. Nanti kalian bisa lebih jelas lagi, kalian bisa melihat buku Bupena 1C ataupun buku tematik 1F. Saat kalian mengurutkan gambar atau mengurutkan kata menjadi kalimat yang tersusun untuk ungkapan petunjuk ini, ada tahapannya Nak ya. Bagaimana cara kita agar lebih mudah untuk menyusun menjadi menjadi kalimat yang tepat ya, menjadi satu kalimat petunjuk yang tepat, dan juga menjadi runtutan gambar yang sesuai dengan cara mengerjakan suatu pekerjaan khususnya di rumah ya. Untuk lebih jelasnya, kalian pun bisa membaca materi yang tadi Bu Eva sampaikan di buku tematik 1F dan di buku Bupena 1C. Untuk di buku Bupena, silahkan kalian dibuka halaman 95, halaman 100, halaman 103, dan halaman 106. Sedangkan untuk buku tematik 1F, kamu bisa membaca materi ini di halaman 4, halaman 13, dan halaman 18. Silahkan di situ akan dirinci dengan jelas baik melalui gambar maupun materinya ya Nak ya. Oke. Selain itu pula, setelah ini Bu Eva pun akan memberikan rangkuman yang sudah tadi dijelaskan ya Nak ya, supaya lebih paham lagi ya bagaimana ungkapan petunjuk itu. Oke Nak? Untuk itu selamat belajar ya. Nah, nanti setelah Bu Eva berikan rangkuman, Bu Eva akan susulkan juga untuk kelatihannya. Demikian Nak. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.